Eh, Gimana nih kabarnya? Udah fresh atau gimana nih? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat kan? Oke, ini kita santai aja ya, karena saya kita akan mempelajarinya ini lebih sangat dasar ya. Kalau kita bilang ya paling paling dasar sekali dari mengetahui apa itu exam, apa itu text editornya, sampai kita menciptakan satu website, bukan website sih, situs ya, yang lebih enak sih saya lihatnya gitu. Nah ini eh, siapa yang ada laptop, yang ada pegang sekarang nih, yang berapa orang nih, 13 orang nih. Satu ya, satu orang. Satu, dua, tiga, coba angkat tangan. Biar saya ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti ada empat yang nggak ada ya. Ah, ini pakai HP ya, yang nggak ada pakai HP. Iya Pak. Pakai HP ya. Kalau dia ada satu website ya, tapi takutnya ya mengganggu kalian saya jadinya. Satu websitenya tuh namanya, tunggu ya saya share aja. Ini saya share aja nih. Saya share ini aja nih. Namanya JS Fidel nama. jsfidel.net. Tapi kalau bisa ngoding di sini nggak masalah juga. Tapi kan HP itu yang kecil tuh. Ini untuk yang HP aja di sini. Ini bisa nih kita ketiknya di HTML, di CSS ada dua. Nanti hasilnya di sini. Ini contohnya kayak gini. HTML, ada headnya. Ada head, dan ada body. Nah ini kalau seandainya kalian di sini detail testing. Nah bodinya kita buat P aja. Oke. Nah kalau dijalankan run ini, nanti hasilnya di sini. Oke gini. Kalau pakai H1 besar dia, tes H1. Nah, tapi kalau yang nggak ada HP, yang nggak ada laptop, bisa pakai ini. Nah, biasa saya lihat tuh kecil, capek sih kita ketiknya. Tapi nggak apa, ini untuk pembelajaran aja. Ke depan kalau ada laptop, ikutin aja. Oke, ini kita keluar. Oke. Aduh, aduh, aduh. Tunggu. Oke, siap. Oke ya, kita mulai aja nih. Hmm, hmm. Yuk, mana dia? Nah, yuk, ngapain saya live share. Nah, kelihatan kan? Wah, kelihatan? Oh, oke ya. Nah, ya ini kita mulai sedikit ya. Hmm.
Oke. Memulai dengan HTML dan CSS ya. Di sini saya menggunakan jasa Proget ya, proget.com, di mana kita mempelajari dasar-dasar HTML dan CSS ya. Sebelum kita pelajari ini, saya mau bertanya dulu, ada yang udah ngerti HTML? Ada yang bisa? Ada? Ada yang ngerti nggak apa tuh HTML? Coba ada yang jawab. Nggak ada. Nah, ini ke depan kita akan pelajari dari dasar ya. Nah, sini kita mulai. Selamat datang di dunia HTML dan CSS yang seru katanya. Pada pelajaran ini kita akan membuat situs web yang ditampilkan pada gambar di bawah. Kelihatannya mungkin sulit, namun jangan khawatir, kami akan memandu Anda di setiap langkah-langkahnya. Ya. Jadi inti hasil akhirnya nanti kita akan kalau bisa bilang seperti ini. Kecil. Ya, masih ya cuman belum ada efek-efeknya. Nanti kita akan buat seperti ini gambarnya. Nah, sini dikatakan apa itu HTML dan CSS. Nah, sebagian besar situs web dibuat dengan bahasa yang disebut HTML dan CSS. Dengan mempelajari dua bahasa ini, Anda dapat membuat situs web seperti gambar di bawah ini. Nah, bisa kita buat, tapi ya sekedar tampilan, tidak ada interaksi antara server ya seperti PHP dan database-nya MySQL. Nah, sini cara kerja HTML. Mari kita mulai pelajaran dengan HTML. Aturan pertama penulisan kode HTML adalah dengan mengapit teks dengan tag. Nah, itu ada tag ya namanya. Nah, kalau ini dia H1A, ada P nanti. Ini sudah ada, memang sudah diterapkan HTML-nya, itunya sudah ada formatnya sendiri. Jadi kita ngikutin mereka aja. Jadi kita nggak bisa buat apa-apa sini. Kalau walaupun kita buat di sini nanti coba ada petik-petik ini, kita nggak ada bukan pengembangnya. Nanti ada itunya. Pokoknya yang seperti ini nih tag namanya. Nanti hasil dari ini seperti ini. Nah, ini udah pakai heading H1, ini pakai link dan nanti bisa kalau kita klik ke depan. Nah, ke depan kita ngomong nih lebih lanjut. Nah, setiap ini sebagian besar HTML memerlukan sepasang tag ya. Tag ini ada tag pembuka dan penutup. Nah, di HTML memang semua ada seperti ini, dan saat menggunakan tag penutup pastikan untuk meletakkan garis miring. Nah, setiap ini dia sama, dia kembar tapi ada garis miring. Nah, tapi untuk ini tidak perlu khawatir, kita akan menggunakan subline ya. Subline itu kalau kita buka satu tagnya tuh otomatis ada isinya, ada tutupnya, sepasang langsung dibuat. Nah, ini contoh soal. Oh ya, saya sebelumnya kan ada share exam ya, exam sama apa sih namanya, subline ya. Nah, subline tuh bisa dibuka di sini. Kalau yang udah install, ketik aja subline ya. Nah, ini kan ada ininya, ketik aja subline. Nah, ya, subline. Nah, ini kan project saya nih. Nah, jadi untuk buat project baru, ketik aja, buka aja open folder, pilih di kalian simpannya di mana nih? Di C. Nah, kita simpan di C ya. Kalau saya simpan di E ya, yang ada exam-nya. Simpan di sini exam, masuk ke htdoc. Nah, di htdoc ini buat folder. Nah, kita buat folder. Ini kelas berapa nih? H4 dah. Kita buat H4. Nah, ini namanya.
kita buat nama kelas saja, kelas H4. Nah, ini ya. Nah, ini kita select folder, pilih sini, tekan aja, nggak usah masuk. Kalau masuk boleh juga, tapi select folder. Nah, jadi ini dia folder yang akan kita kerja. Di sini aja. Nah, di sini kita akan membuat satu file yang sini namanya, kita simpan dulu. Save. Di sini kita buat nama index.html. Nah, jangan lupa ya buat .html, ataupun jangan kayak gini, pilih aja nih, cari yang .html-nya. Nih, dah langsung aja index, pilih ininya. Biasanya kalau saya hiddenkan itunya, ekstensinya. Jadi kalau seandainya laptop kalian belum terinstall, belum dilakukan perubahan ekstensinya, pilih ini aja, save as tipe, tinggal save. Nah, ini tapi tunggu, saya punya nggak ini berubah. Oke, saya masuk dulu. Nah, hari ini aja nih. Abang udah harus ada HTML-nya saya buat. Nah, ini dia. Kita udah punya satu kecil aja. Oke. Nah, di sini kita akan mencoba buat H1. Tinggal tab aja, tekan tab. Jika ada di keyboard ada tab. Aduh, nggak bisa dia. Ini nggak jalan nih punya. Tunggu ya, saya lihat dulu ya. Saya hapus dulu ya. Udah jalan nih. Oke, udah jalan ya. Hello world, dia bilang. Simpan. Nah, untuk menjalankannya itu kita butuh yang namanya Xampp ya. Kemarin kan udah kita pelajari Xampp. Ketik aja nih Xampp mpp gitu. Nah, ya, ketik aja nih, klik aja. Atau kalau kalian punya Xampp yang banyak, misalnya ada beberapa Xampp, pilih aja, masuk aja ke sini Xampp. Nah, di Xampp-nya ada kontrol namanya. Nah, di sini. Nah, seandainya udah keluar seperti ini, tinggal start aja. Yang ini aja satu. Tapi kalau ada database-nya pakai MySQL gitu. Tapi kita nggak pakai MySQL. Kita jalankan yang satu aja nih, yang Apache-nya. Tapi kalau semua dijalankan ini boleh. Tapi yang 3 ini nggak usah dijalankan. Nah, ini tutup aja. Nah, kita masuk ke website. Nah, kemarin kita ketikkan localhost /. Nah, nama kelas, nama folder yang kita buat tadi, kelas H4 ya. Nah, di enter aja. Nah, kan otomatis sudah keluar. Ini contohnya. Oke, kita lanjut. Aduh, salah.
ini tag judul. Tag judul digunakan untuk memformat elemen judul. Tag ini bervariasi mulai dari H1 hingga H6. H1 yang menjadi terbesar, H6 yang menjadi yang terkecil. Nah, jadi ini punya format sendiri ya, H1 sampai H6. Ada H7, ada H8 tuh belum tahu saya ada. Tapi yang setahu saya sampai H6 paling kecil tuh. Nah, jadi ingat aja. Kalau enggak dicoba-coba aja nanti H1, H2 gitu. Nah, jadi ada tag paragraf namanya. Tag paragraf. Nih. Ini biasanya identik dengan P ya, P aja gitu. Nah, tag P ini menentukan paragraf, mewakili paragraf ya, singkatan biasanya nih. Nah, diapit teks yang diapit oleh teks seperti ini dimulai di baris baru. Biasanya kalau ada kita coba aja lah nanti sebentar lagi ya. Nah, tapi jangan lupa ada garis miringnya. Nah, biasanya kalau pakai subline lebih enak sih, lebih otomatis. Halo, masih dengar suara saya? Dengar. Oh, masih ya. Masih Pak. Nah, ini contoh menggunakan judul dan paragraf. Nah, di sini nanti kita akan buat seperti ini. Contohnya ada elemen 1, elemen H1, H2, H3, dan di sini ada P-nya. Nah, ini gambar nanti kita gunakan. Nah, ini komentar ya. Komentarnya kalau mau komentar dia biasanya untuk ini aja sih, pengingat. Line ini untuk apa? Biasa untuk ini aja sih, untuk bantuan programmernya. Tapi di sini nggak akan kelihatan nih, ini adalah komputer, nggak ada akan kelihatan di sininya. Nah, itu aja. Habis itu, oke, ini contoh soalnya ya, contoh soal. Kita mulai ngoding aja sedikit. Nah, di sini mana subline saya nih? Di sini di indeks saja, kita ini ya, kita hapus. Nah, di sini bilangnya letakkan teks tertentu di tag untuk membuat judul, heading dan paragraf. Nah, sini di indeks HTML ini, di file ini. Nah, nanti update teks dengan H1. Jadi H1 tag tab. Sini kita buat selamat datang kelas H4. Nah, setelah itu ada H2 ya. Kita langsung aja enter aja, nggak apa. H2. Sini kita buat tentang HTML. Setelah itu ada lagi di sini bilangnya update teks dengan P. Tab aja. Nah, HTML adalah singkatan bla 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 aja kita buat. Oke. Simpan ya. Simpan. Nah, apakah sama dengan seperti ini ya tampilannya? Kita tes. Ini kita gini aja. Nah, ini kita refresh. Oke, sama ya. Nah, gini jadinya. Ini huruf besar, ini besar dikit lagi. Nah, ini P-nya. Lebih gampang sih sebenarnya. Oke. Ini sudah selesai kita buat. Nah, lanjut. Ada tag tautan. Nah, kalian pernah nggak pergi ke web, tetapi kita contoh web ya, web apa misalnya utu.ac.id. Pernah nggak kalian klik ini tombol? Nah, ini salah satunya nih, yang kan ada link dan nih,
Kalau di tab langsung otomatis ke tempat dia itu. Nah, ini sama aja. Itu tag namanya. Nah, kita pelajari di sini. Ancor namanya, penambat. Ya, teks ini ditampilkan ke browser. Nah, ini pakai ini. Kita teks saja. Nah, setiap tautan memiliki tujuan. Jadi, agar tautan berfungsi, Anda harus menentukan URL-nya. URL-nya itu dia dibantu dengan href. Dengan menambahkan atribut href ini, bisa tujuan kita akan lari ke tujuannya gitu. Oke, ini sambil melihat sambil kita praktekkan. Seandainya kalian ada bingung ya, langsung stop, bilang aja pak, gitu. Saya bingung, langsung aja. Soalnya kita ini pelan-pelan. Kalau nggak ada pertanyaan, ya kalian berarti saya anggap udah ngerti gitu. Coba aja dulu ya. Nanti saya share juga ini contoh ininya. Nah, jadi setiap tambatan ini, tag ini, dia harus linknya ini misalnya https.google.com itu harus ada petik ya, petik 1 boleh, petik 2. Pokoknya ada yang ini yang diapit, jadi dianggap jadi string gitu bahasanya. Nah, kita contohkan aja. Nah, di sini ada perintah. Ini saya ini aja. Nah, lebih enak sedikit nih. Oke. Ini perintahnya, kami telah mempersiapkan tautan. Ini saya di bawahin aja ya. Ini contoh masih contoh sederhana itu. Ini katanya pakai tag ini tambahkan proget. Tapi kita arahkan ke utuh aja. Nah, ini ketik aja A nih. A, tinggal tab. Nah, otomatis jadi. Nah, kan otomatis dia nih petik-petik nih. Walaupun petik 2 kali, kalau kita buat petik satu-satu bisa juga. Nah, ini tujuan kita ke http utuh.hc.id. Nah, kebetulan utuh ini belum ada security-nya. Jadi pakai http aja kita. Nah, di sini di tengah-tengah diapit antara dia ini. Nah, ini dia kan ada tanda bawah nih. Nah, di tengah-tengah ini namanya judul dia yang akan ditampilkan nanti di sini. Nah, jadi sini kita buat utuh besar. Nah, setelah itu satu lagi tag yang ke arah ke Google. Nah, kita arahkan ke Google aja. https, kalau Google dah https google.com. Nah, ini Google, simpan. Apakah sama dia dengan seperti ini? Kita lihat sini ini kita refresh. Nah, bisa kan? Nah, ini kalau kita klik di sini, tunggu, saya ini agak ke bawah, tapi nggak apa, samain aja. Kalau mau turunin ke bawah namanya BR, ketik aja BR nih, BR tab. Nah, gitu. Jadi ke bawah jadinya. Nanti ada komentar nih. Ya, sama sih kita katakan nih. Ini kalau kita klik, otomatis lari ke utuh. Coba kita klik. Nah, gitu. Kalau kita klik Google, larinya ke Google itu. Ya, ini salah satu contohnya. Oke. Sampai di sini masih bingung? Saya tanya dulu. Bingung banget kayaknya. Ini santai aja, slow aja nih. Kalau ada pertanyaan langsung bilang, Pak, ini saya nggak bisa itu. Gimana? Pak, kalau misalnya aplikasi yang bunyi kali pakai HTTPS nggak bisa. Ya udah, pakai yang ini. Ada laptop nggak? Ada laptop? Ada sih laptop. Udah pakai ini aja. Buka aja browser. Ya, nggak ada belum terinstall examnya. Buka browser, ketik di sini JS Fiddle.
Nah ini enter aja. Yang nggak ada laptop, yang nggak ada aplikasinya, yang belum install atau apa, mungkin belum kesempatan, coba di ini jalankan di sini aja. Ini sama aja sini kayak yang kita buat nih. Nah ini saya copy aja sini, langsung saya pastekan di sini. Nah ini kalau saya run sama aja. Ini bisa link ke utuh. Oh ini nggak bisa diklik nih. Oh bisa, tapi nggak ada fungsi ininya dulu, karena ini cuma ini. Tapi yang pengen ngoding dulu, coba buat nih, ketik aja sini yang belum ada exam. Oh ya, nanti sebelum saya mulai ini besok, saya kirim dulu nih modulnya ke kalian, baru kalian pelajari dulu itu. Nanti yang kedua nanti ya kita pelajari nanti yang HTML 2. Ini HTML 1, dia ada 4 HTML nanti. Tapi yang saya ajarkan itu 3 atau 4 ya, sekitar situlah nanti jadinya. Oke, udah bisa? Memang sedap enak nih kalau ngoding tuh. Ini masih sedikit nih, belum belum ke servernya. Nanti ada PHP, kita main ke JavaScript lagi nanti, banyak nih. Udah ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya lanjut. Aman. Aman ya. Ya nanti di akhir nanti kita punya tugas ya. Tugasnya itu kalian rekap aja nanti apa yang kita pelajari. Nggak usah banyak panjang. Nanti kirimkan ke email lagi. Tapi nanti formatnya saya bilang rekap inti-intinya aja apa yang kita pelajari sekarang. Kayak tadi tuh yang kita pelajari tag ini adalah ini gitu. Oke ya, ini kita video nggak pakai. Kalau yang lain mau pakai bisa, kita pakai yang di dalamnya aja. Oke lanjut. Contoh soal 1. Ini tag gambar namanya. Tag gambar. Saya lupa gambarnya ini jalan nggak gambar ini? Kalau jalan ini kita pakai ini aja. Oh tidak, udah nggak usah pakai ini, kita cari di utuh aja. Nanti saya share ke sini aja. Nah, gambar Tengku Umar aja lah. Ini aja kita ambil. Oke. Linknya saya kopikan ke ini aja. Ke grup. Nah, kita pakai gambar ini. Oke, nanti ke depan kita pakai gambar ini. Oke. Nah, ini image. Nah, image punya tag sendiri dah, tag image gambar, img namanya. Nah, di IMG ini harus memiliki source-nya.
misalnya sumbernya dari mana itu. Nah, ini sumbernya bisa dari komputer kita, bisa langsung kita tarik langsung ke websitenya gitu. Nah, tag EMG ini, gambar ini digunakan. EMG ini singkatan image, namanya images gitu kan. Nah, ini disingkat aja sama orang itu gitu. Nah, ini menentukan URL di atribut src, source namanya, source gitu. Nah, seperti berikut. Nah, ini ada source nih. Contohnya seperti ini. Nanti sebentar lagi kita contohkan. Nah, ini contoh kedua. Nah, contoh kedua ini kan ada gambar nih. Nah, kita mulai saja. Ini kita hapus saja ataupun biarin aja nggak apa. Nah, ini tinggal ketik aja IMG, tinggal tab, otomatis source-nya ada. Tapi dia nggak ada penutupnya, nggak ada penutup ini. Ya, ada beberapa, tapi si IMG ini nggak ada pakai ini, dia langsung aja langsung gini. Ini source-nya saya ambil dari yang di grup tadi yang saya kirim. Oke, saya pastekan. Nah, ini simpan. Kita buka ini, keluar, refresh. Nah, keluar kan. Nah, ini kita BR kan aja. BR itu enter ke bawah. Salam. Nah, kan keluar kan. Jadi copy aja itu. Nah, jadi ini nanti aja ada pembahasannya sendiri. Oke, lanjut ya. Nah, ini udah sama nih kayak tadi. Jadi intinya ini semua nih. Jadi seandainya kalian mau buat gambarnya banyak-banyak, bisa kita biarkan aja, biar ke bawah. Dan ini copy, enter, paste, enter, paste, simpan. Jadi gambarnya ada 3 nanti. Nah, oke. Ini contoh salah satunya. Oke, next. Contoh kedua ada daftar namanya. Daftar tuh ya seperti ini kelihatannya. Ada titik. Dia ada nomor nanti, ada all namanya, ada penomoran. Nanti kita pelajari yang titik aja dulu nih, daftar. Biasanya kayak list gitu kan. List makanan. Nah, itu. Dia dia namanya ul, diapit dengan si li namanya, li. Nah, jadi kalau mau dihafal itu nggak usah dihafal, cuma ingat aja. Saya pun nggak terlalu hafal karena saya sering pakai, jadi teringat jadinya. Jadi intinya itu kalian harus ngoding. Harus ngoding dan sering-seringlah ngoding biar ingat. Saya kalau nggak ngoding selama 2 minggu mungkin saya lupa juga itu. Cuma ingat tata letaknya aja. Nah, ini sebentar lagi kita buat ya. Dia ada bullet ya. Bullet ini titik kayak list tuh, bukan strip ya, titik. Nah, ini jenis-jenisnya. Kita contohkan aja nanti. Nah, kalau ini tanpa formatnya ya, bukan apanya sih, tapi ini jalan jadinya nanti. Tapi ya kelihatan aja jelek, nggak terlalu rapi. Jadi kita rapikan seperti ini. Nah, setelah ini akan kita contohkan. Oke, kita contohkan. Nah, ini hapus saja lah, daripada semak-semak aja. Semak-semak ini kita buat aja. Sini namanya ul tab. Nah, di enter. Li, ketik aja li tab itu. Nah, ini kan ada katanya HTML, kita buat. Terus itu kita buat lagi di yang kedua PHP, yang ketiga li CSS lah, kita bilang CSS. Dah simpan. Kita lihat di ini, refresh. Nah, sama kan kayak ini, cuman ininya aja, ini Ruby namanya, Ruby, sama aja nih. Oke, gampang nih, masih permulaan nih. Oke, yang kedua
Nah, kita mulai ke CSS. Nah, ini yang beberapa tadi ini cuman yang sering kita gunakan HTML-nya. Cuma yang sering kita gunakan. Nanti mungkin ada yang lain-lain. Nanti akan kalian dapatkan itu. Ada beberapa ya. Ini kita mulai ke CSS. Nah, CSS digunakan untuk mendesain suatu web. Dengan CSS Anda dapat mengubah hal-hal seperti warna, ukuran, dan spasi pada elemen HTML. Nah, yang menjadi tekanan ini, HTML ini bisa bekerja sendiri, tetapi CSS nggak akan bisa bekerja sendiri. CSS ini butuh pendamping untuk dia warnakan, dia desainkan itu. Saya kayak make up itu. Make up CSS ini seperti hasil kayak alat-alat make upnya tuh. Si manusia ini bisa berdiri sendiri, hidup tanpa make up nggak masalah itu, bisa aja dia. Tapi kalau si make up nih, alat ini harus ada objeknya yang akan didandani gitu. Intinya seperti itu. Nah, ini cara kerja CSS. Nah, CSS itu dia ada .css namanya, atau kita buat di indeks HTML-nya pun bisa nanti dengan nama style nama. Tapi ini untuk pembelajaran kita masukkan ke indeks HTML aja dulu. Kita tumpukkan di situ. Tapi kalau sudah banyak nanti baru kita pindahkan ke filenya sendiri gitu ya. Nah, CSS ini sini katanya disuruh terpisah. Ya udah, nanti ke depan aja kita atur tuh, nggak masalah dia. Ini kita lanjut aja. Nah, dia CSS warna. Nah, mari kita pelajari properties color ya. Color ini warna di CSS. Warna ditentukan oleh nilai heksadesimal seperti contoh ada tagar FF gitu-gitu, ataupun bisa juga dibuat color red, color black gitu. Tapi kan agak susah nih. Nanti ada itunya sih, ada kodenya sendiri, banyak tuh di internet. Tapi intinya ke depan kita menggunakan kode seperti ini, heksa nih, nggak usah dihafal, cari aja nanti ada saya beri contoh heksanya, cari ya, ada situ. Ini sintaks CSS ya. Oh ini, nah, jadi formatnya seperti ini nanti. H1 bukakan kurung kerawal, tutup kurung keruwil, dan ini aja yang akan dibacanya. Yang si P ini dia ini aja, punya si P ini aja. Nah, contoh satu kita buat. Nah, jadi ini ada spasinya. Ini sebenarnya bisa aja ke sini, tapi nggak rapi. Kita rapikan, biasa otomatis dia kalau pakai subline itu. Setelah itu kita buat color, dia ada petik dua kali. Isinya apa, tapi nggak pakai string ya, ada memang ininya, tapi setelah itu ada titik koma penutupnya. Wajib ya, setiap HTML CSS ini mau melangkah ke bawah itu harus ada titik koma, harus, kalau nggak nanti error sistemnya. Nah, ini komentar ya, komentarnya CSS itu beda sama si HTML. HTML kan dia seperti ini. Kalau si HTML, nah, misalnya ini contoh HTML. Nah, ini terbaca nih ke sana. Tapi kalau untuk dikomenkan, dia cuman petik tanda seru. Tunggu ya. Aduh, nggak bisa straight saya nih. Udah, nanti aja lah ya, karena udah tombolnya udah saya ini. Tunggu sebentar. Kemana? Oke ya, kita mulai lagi. Nah, ini tadi sintaks CSS nya.
Oke, tunggu sebentar ya. Saya tutup dulu ya. Oke, kita mulai lagi ya. Oke. Terdengar suara saya? Mulai lagi ya. Nah, ini tadi CSS-nya. Nah, ini langsung kita komen yang tadi. Ini komen yang itu diapit dengan garis miring bintang. Nah, tutupnya ada tutupnya ini bintang garis miring. Ini contohnya. Nah, ini sudah kita mulai ke contoh CSS. Nah, di sini katanya ada H1 dan P gitu ya. Nah, di sini ini kita hapus dulu. Kita contohkan aja nih. P dan H1 ya. Nah, kita ikutin aja nih contoh yang di sini. Hello world. Gimana? Belum Pak screen sharing Pak. Oh, belum ya? Ya. Oh, saya salah nih. Oh ya, sorry salah. Oke, ini nampak kan? Oke. Nah, ini yang tadi komentar CSS tadi. Nah, ini contoh soalnya ya. Nah, dalam contoh soal ini dibilangnya ada H1 dan P yang punya awal tadi hello world tadi. Nah, disitu ini situs kita tuh. Kita buat situs kita. Nah, kalau kita jalankan ini kotak seperti ini, tapi kita akan menggunakan CSS gitu. Oke. Nah, di sini katanya pakai tunggu sebentar. Nah, ini ada pakai style namanya. Oke. Nah, di sini. Ini langsung di HTML-nya aja langsung ya. Ini style plus style. Langsung tab. Nah, gitu. Langsung di antara ini di enter aja. Nah, oke. Nah, di sini kan katanya tetapkan warna teks HTML H1. Nah, kita tentukan dulu H1 ya. Buka turun ke awal gini. Nah, kita tentukan apa namanya. Nih kalau pakai subline enak nih, langsung color. Nah, langsung kita tab aja. Jadi, nah hexanya nomornya ini FF gitu. FF 1 2 3 4. Oke. Jangan lupa titik koma. Setelah itu, nah ini si H1 ini ruang kerjanya di dalam ini, ruang lingkup ini, kurung kerawal ini. Nah, habis itu kita buat yang si P pula. P kurung kerawal. Nah, tunggu sebentar ya. Pulang kan? Iya. Udah hati ya. Iya, mau enggak? Lama udah pulang. Kedua tahun udah pulang.
mana? Ya ampun, Kak Sapi kok belum mabit. Ih. Lagi. Mainin cari. Ya. Masuk ya. Allah, mau dah. Kopiin nah. Ya Allah, tinggal sebentar. Terus. Ini senang lagi banyak kerja nih. Kalau makin paksa, Aduh. abang kak dia, abang ada. Banyak. Ini dengan dia. Iya, kemudian pergi. Dia. Oke. Tunggu ya, udah nih saya share lagi. Oh, ngapain live? Oke. Dah? Kelihatan? Kelihatan kan? Nah, di sini kita di P-nya. Sini bilang warna juga. Kita buat colornya juga, color. Tinggal ini aja. Nah, jadi ininya apa sih warnanya? 04 kali 2234 FF. Oke, simpan. Kita lihat ya. Nah, ini kita refresh. Nah, berubah dah kan? Nah, jadi kalau kalian mau lihat ya, lihat gambar apa si ini, si HTML nih, gua lihat nih. Kalau mulai hexa gambarnya tuh klik kanan aja di sini. Inspect itu kalau yang pakai Chrome. Nah, di sini. Ini ada warnanya, klik aja sini. Nah, ini bisa warna biru ya. Putarin, nah berubah dia, ada hijau. Nah, untuk mengambilnya di sini bisa berubah-ubah. Nah, ini tinggal copy aja. Nah, kalau di refresh ya balik lagi dia. Kalau refresh balik lagi. Tapi kalau mau ini ambil aja di sini, pastekan aja. Nah, paste, simpan di sini. Nah, kalau mau ambil hard colornya sini, di Chrome ada penyedia ini tombol ini bisa dicari mau warna apa, warna kuning gitu. Itu triks aja lah, trik. Oke ya, kita kembalikan lagi data awal seperti ini. Oke, berhasil. Tunggu. Nah, ini kita lanjut ya. Nah, sini dikatakan ukuran font. Nah, ukuran font itu dia, tunggu sebentar ya. Nah, ini ukuran font. Dia namanya, tunggu saya nggak ada kelihatan. Ini namanya font size namanya. Nah, dia biasanya identik dengan pixel. Nah, pixel, nah betul, px namanya. Oke, kita next saja. Nah, ini jenis font nanti kita gunakan ya Avener Next aja nanti. Ini font body seluruhnya, semuanya kita pakai ini, tulisan seperti ini. Ada serif ini agak tebal, jadi pelajari aja itu font itu banyak tuh, bisa kita download, bisa kita upload ke tempat host website kita,
dia banyak tuh font. Biasa orang jual itu pun mahal biasanya jual itu yang font tuh. Kita lanjut aja dulu nanti. Oh ya, jangan lupa kalau font itu dia bukan apa namanya, bukan variabel apa ya, tapi dia string jadinya. Jadi ada petik-petik, jangan jadi kayak ini kan, ada serif. Dia ada petik-petik gitu. Nanti bisa coba-coba aja lah, kalau kamu pakai petik keluar nggak, kalau pakai petik keluar gitu. Intinya seperti itu aja. Nah, ini ada ragam font. Saat menetapkan properti font family, Anda dapat menentukan berbagai jenis font ya, seperti serif dan sans serif. Ini cari aja nanti. Anda tidak perlu mengingat nama font karena Anda bisa mencarinya secara online. Banyak nanti. Cari aja. Jadi inti dari ngoding itu nggak usah dihafal, diingat aja. Misal, waduh, saya pengen buat apa ya, misal untuk huruf besar apa sih namanya, cari aja di Google huruf besar di HTML apa, langsung gitu aja, langsung otomatis keluar nanti yang kita cari. Tapi agak lama carinya. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Makanya dibutuhkan suatu komunitas. Komunitas itu kayak seperti ya komunitas sendiri dia, HTML kayak itu. Nanti tanya, yang lebih enak bertanya itu ya komunitas kita. Misalnya di UTU nanti ada kalian buat suatu komunitas ngoding gitu. Nanti di situ pasti ada ruang lingkup yang front end, ada ruang lingkup back end. Nah, situ lebih enak tanya. Nanti langsung tanya, "Bang, ini untuk membuat huruf besar huruf kecil, pakai ini." Bisa lebih cepat jawabannya. Makanya nanti ke depan ide untuk buat komunitas ngoding itu diterapkan aja gitu. Nah, ini contoh soal kelima. Oke ya, kita ngoding aja. Nanti intinya kita akan seperti ini, belajar coding bilangnya, tapi dengan bahasa kita sendiri. Ya, kita ambil yang Hello World aja dan situs ini situs kita. Nah, di sini tentukan katanya di halaman H nih, H1 font size-nya. Kita buat ini. Langsung aja sini, font. Nah, ini otomatis ada sini. Nah, di mana mau yang mana gitu kan. Nah, kita lagi butuhkan font size. Tinggal tap aja, tek. Gitu. Font size-nya 40 katanya, 40 px pixel. Jangan lupa titik koma. Udah? Yang P katanya 20 px. Tinggal P, font aja, font size ini, tab 20 px. Tab. Titik koma, save. Nah, jadi ini refresh. Nah, otomatis besar kan? Ataupun biasanya kan H1 ini identik lebih besar ya, P ini kecil. Nanti kita kecilkan nih, P ini 20, sini 40. Identik biasanya kalau H1 kan lebih besar ya, sedangkan P itu kecil. Nah, ini bisa dibalikin, kecil dia. Nah, jadi dengan apa? Dengan CSS ini kita bisa merubah-rubah itu tampilan. Nah, jadi orang jelek bisa cantik ya gitu, orang cantik bisa jelek itu, bisa dibuat seperti itu lah intinya kalau di manusia dengan si CSS nih. Oke, lanjut. Mana gitu ya. Oke. Nah, ini latar belakang. Namanya latar belakang kan biasa bahasa Inggris kan. Oh ya, kalau pemrograman itu identik dengan bahasa Inggris. Jadi kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, cuma usahakan bisa bahasa Inggris itu yang sering kalian temui aja, kayak background, color kan, itu seperti bahasa-bahasa pemrograman yang bahasa Inggris yang ya simple sih sebenarnya, nggak usah di ini, cuman dasar-dasar aja, ingat aja itu, pasti otomatis kalian bisa bahasa Inggrisnya sedikit-sedikit. Nah, ini contohnya. Nanti kita akan membuat background colornya nih. Nah, ini bisa pakai hexa aja bisa, tapi intinya kita pakai hexa aja nanti nilai ini. Nah, kita ambilnya dari sana. Oke. Nah, ini ada lebar dan tinggi. Oh, tunggu, ini latar belakang lah, lebar tinggi. Nah, lebar tingginya ini bisa ditentukan pakai width, height. Width kan ini apa, lebar itu kan. Nah, di sini
Sehingga di bahasanya untuk mengukur lebar dan tinggi elemen gunakan properti width lebarnya itu dan height tinggi ya. Jadi ini sebenarnya kalau bisa bahasa Inggris sedikitnya langsung bisa nih. Cuman ini aja sih, rubah bahasa aja. Besok kalau kalian punya ilmu tinggi bisa ciptakan program yang bahasa Indonesianya. Kita buat aja nih tinggi titik 2 apa panjang titik 2 itu bisa aja. Latar strip belakang, strip color, kalau warna itu bisa aja. Enak kan kalau buat itu. Tapi kalau ini punya komunitas yang tinggi sih biasanya gitu. Nah, lanjut. Nah, di sini kita mulai ya. Nah, di sini contohnya seperti ini. Hello world gambar. Nah, gambarnya kita ambil yang gambar usul tadi. Kita coba aja. Hello world. Nah, di sini hapus saja. Sini kita buat hello world dan sini gambar ya. Gambar ingat tadi kan IMG kan? IMG. Nah, apa sih itunya? Ini saya copy aja. Paste ya sini. Kalau kita refresh ya. Nah, masih seperti ini. Nah, gambarnya ini bisa kita kecil-kecil besarkan itu. Sini backgroundnya dikatakan H1, berarti H1 background ya, kan keluar nih background color, ini dia save warnanya F3 72 dah, jangan lupa titik koma. Height-nya ya, langsung aja tab 80 px height width. Nah, width tab gini aja, gampang nih. Nah, setelah itu tentukan image. Nah, image-nya kita buat juga img. Nah, ini height katanya, height-nya 50 dan width itu 70. Simpan, kita refresh. Jadi intinya jelek kan. Jadi bisa diukur-ukurkan seperti ini. Jadi seandainya mau lebarnya ini secara spontan, misalnya secara harfahnya ya, misalnya sebesar dia juga, tapi sini kita buat 100%. Nah, jadi kita refresh. Nah, ini semuanya itu height-nya itu kita besarkan 70. Gitu. Bisa dirubah-rubah lah nanti intinya. Oke, ini baru pembelajaran aja. Next. Sampai sini ada yang bingung? Masih? Kayaknya masih bingung. Masih bingung, Pak. Ya, ini nanti saya buat tutorialnya aja sedikit ya di itu. Saya tampilkan aja. Habis itu nanti saya sharekan ini. Makanya kalau ada laptop lebih enak. Kalian ketik aja langsung di laptop. Ini ada yang udah ngetik di laptop? Ada yang bisa berhasil? Hah? Ada, Pak. Oh, berarti bisa kan? Atau kecepatan saya ininya ceritanya ini. Nah, ini udah mulai kita masuk ke CSS tertentu. Nah, jadi gimana bilang? Ya udah kita ikutin aja nih dulu bahasanya aja. Kita ikutin punya si program ini. Di sini menerapkan CSS ke elemen tertentu. Nah, di sini kan ada nih. Kalau kita tentukan li, otomatis merah semua nih kan. Nah, ke depannya kita nggak mau ini merah semua, tapi si HTML ini aja yang merah, yang lain nggak merah. Caranya kita beri kelas namanya. Kelas. Nanti di setiap li ini kita buat kelas, atau mau dibuat kelas ini namanya sama, nanti dia akan merah juga di sini. Nah, jadi satu aja kita buat dulu. Sini dalam li ini ada kelas namanya. Dia ada kelas ID, itu atribut namanya nanti.
Nah, di sini kita buat selected namanya. Nah, di CSS-nya sendiri, tadi kan tanpa ada titik nih, titik ini nggak ada. Nah, ini kalau kelas itu identik dengan titik, kalau ID itu identik dengan tagar apa? Apa sih? Tagar itunya tuh, pagar itu. Nah, contohnya. Jadi kita bermain di kelas aja dulu. Ingat kelas aja titik ya, titik namanya. Kalau ada titik itu udah namanya kelas. Nah, sini. Nah, nanti kalau seandainya ada titik, jadi kita buat color. Nah, otomatis si merah, si HTML ini aja yang merah. Nah, ini kita buat salah satunya nanti ya. Nah, ini kalau 2 biji kita buat, si kelas ini dua-duanya merah. Yang sini nggak ada kelas, nggak ada akan dimerahin itu. Nah, ini contohnya ya. Nah, sini udah dibilang juga kelas itu membutuhkan titik. Ingat aja kelas itu titik. Nah, ini contohnya. Aduh, saya banyak script yang sudah saya hapus nih tadi. Ini kita ikutinnya nih, ini seperti ini. HTML. Kita ini aja. Kita samakan aja bentuknya ya. Oke, ini kita hapus. Nggak usah dihapus lah, biar bingung. Ini hapus aja nih, ini. Nah, kotaknya nggak usah hapus. Ini dibilangnya pelajaran. Ini H2 pakainya sini. Pelajaran. Ini hapus. Kita buat li PHP li lagi. Ini yang awal tadi nih, makanya kalau saya katakan itu ngoding ini tuh sering-sering aja itu, pasti ingat jadinya. HTML sini. Oke, kita refresh aja. Nah, sudah sama kan HTML. Nah, jadi kita merahkan isi HTML nih. HTML ini kita merahkan. Caranya ya seperti tadi, kita buat apa namanya, dot ya, dot select. Nah, ini kita lupa buat nih kelas nih namanya. Ini kelas panggil, kita buat panggil itu. Ini panggil. Ini kita buat select panggil. Nah, jangan lupa tutup kerawal. Dan di sini kita, kenapa saya bilang ini tempat dia bekerja nih, si panggil nih. Nanti dia akan sini semua bekerja apa aja di sini. Nah, di sini kita dimintakan pakai color ya. Color tab warna red. Merah ya, FF. 1 2 3 4. Save, simpan. Ini refresh. Nah, tok dia aja. Tapi di sini bisa juga nih kita pakai red namanya. Nah, gini. Nah, blue, tapi blue biru aja nih ya. Nah, tapi kita nggak pakai ini, ada ini kita pakai hexa aja. Nah, gini aja. Clear, sama kan? Sama kayak tadi nih. Nih. Nah. Intinya itu aja. Ini masih permulaan. Nah, lanjut aja dulu. Nanti tanggal 5 kalau kalian udah daftar project, ini juga nanti diajarkan. Saya harap kalian bisa diterima di project ya, tanggal 5 ini. Mudah-mudahan lewat. Nah, situs pertama Anda, kita akan membuat seperti ini nanti. Lebih kurangnya kita buat seperti ini. Nah, di sini ada struktur HTML. Oke, kita sudah mulai masuk ke pembuatan sistem kita. Tadi itu cuman intro, biasanya itu untuk ini tampil ini gitu. Intronya. Itu masih mukadimah kan? Oke, kita coba. Ini di HTML ini tinggal cuman ketik aja HTML tab. Nah, keluar semua itu. Ini aja.
gampang kan HTML. Nah dia sudah ada langsung doc HTML-nya gini-gini, tinggal ketik aja, makanya saya suruh HTML tadi. Lanjut aja dulu. Nah sini menetapkan versi ya, versi doc tipenya itu apa, tipe kita yang pakai kita tuh HTML. Nanti ada HTML5 itu, ada macam-macam tuh. Oh ya, yang belum ngopi coba ngopi dulu, nggak masalah, biar jangan pusing, santai aja, relax. Dari sekarang nih saya ingin menciptakan kalian jadi programmer, dan saya sangat butuh mahasiswa yang bisa. Saya mau masukkan ke ICT, mudah-mudahan kalian salah satunya. Gampang sih ini ngoding nih, yang mau bisa datang main-main ke ICT, tapi jangan rame-rame, 1-2 tuh, sekarang lagi COVID. Cek-ceknya datang untuk silaturahmi, tidak lihat ngoding di situ. Oke ya, ini lanjut. Ini dia ada head dan body, ada foot, ada kakinya. Tapi kita bahas cuman 2 aja, nggak masalah, 2 aja dulu. Ada head ya, head ini isinya sebentar lagi kita jelaskan. Elemen head berisi settingan dokumen HTML yang tidak terlihat di browser, nggak akan terlihat ya. Dia akan cuma bantuan. Dan nanti kalian pernah dengar SEO untuk di Google apa, untuk monetize apa tuh, blog yang berbayar itu. Nah itu bisa kita buat metanya untuk apa, biasa itu lebih terindeks ke Google biasanya, itu akan di ini nih. Oke lanjut. Oke. Nah seperti ini. Nah sini ini sudah kita buat sih sebenarnya ya, cuman dia enggak ini, ada tambahan sedikit gini aja sih, contohnya lebih bagus. Nah ini kan udah kita buat nih, tinggal ini mulai dari nol ya, kita ketik aja HTML tab, mulai selesai kan. Nah jadi di dalam head ini kita ketikkan siapa namanya, si CSS tadi. Nah ini title, ini tahu kan title ini gunanya di sini. Ini kan ada belum nih, masih ada localhost H4, kita ketikkan ke sini judul halaman H4 lah, coba itu ya, simpan di save. Nah ini keluar ya, judul halaman, jadi nggak ada tulisan lagi garis-garis miring tadi. Nah di sini kita tentukan dulu stylenya di sini. Stylenya bisa ngambil di sini atau bisa kita ambil di sini atau kita import ke file yang lain. Nanti kalau seandainya sudah banyak sekali, kita pindahkan ke file yang lain aja, nanti kita tambahkan di sini new file. Ini kita tentukan dulu ya bodinya ini kita tentukan hurufnya. Ini seluruhnya nanti jadi body sini, kita body ini. Ini font family-nya